Ada 3 tanda ketika kita akan mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang jahiliyah, yang karakteristiknya, sifatnya jahiliyah, akan membahayakan kepada umat Islam khususnya. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang pertama kata Rasulullah? Sekali lagi, ini yang ngomong bukan Ubad Aminullah, itu dari hadis Nabi, Kanjeng Nabi sendiri. Maka kadang-kadang orang gagal paham juga. Wah, unik, ini nggak pernah ngaji. Nah, ini repot. 3 tanda orang yang sampai saat ini bisa disebut jahiliyah kata Rasulullah, walaupun bukan di zamanku kata Nabi. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab. Orang yang selalu membangga-banggakan nasabnya yang bersandar kepada nenek moyangnya. Kalau pada zaman ini, zaman sekarang, ada orang yang selalu membanggakan nasab, yang menyandarkan kepentingannya dengan cicitnya di atasnya, maka kata Nabi bisa ditentukan orang tersebut adalah orang jahiliyah. Sebelum dibuka nih, ini lebih sadis lagi ini nanti. Yang kedua kata Kanjeng Nabi, 1 tadi sudah ya. Maka adik-adik para santri yang di sini, kalau anda pulang ke rumah kemudian membanggakan nasab-nasabnya, maka hati-hati kata Kanjeng Nabi. Kalau anda semua membanggakan nasab-nasab kepada nenek moyangnya, anda termasuk bagian jahiliyah, umat yang punya sifat karakteristiknya jahiliyah. Ini harus dijauhi oleh kita. Yang kedua kata Nabi, watta'nu bin nasab atau bil ansab. Karakteristik orang jahiliyah, sifat daripada orang jahiliyah itu suka mencela, merendahkan nasab orang lain. Kita lihat di media itu kan banyak. Bahkan ada yang mengatakan begini, Kanjeng Nabi itu kakekmu apa kakekku? Kata begitu Pak. Kepada orang Nusantara ngomong kayak gitu. Sayyidina Ali itu kakekmu apa kakekku? Gitu kan? Kalau saya jawab kakek Ali. Saya terus lagi. Yang bilang itu ada di channel katanya Habib Bahar bin Smith. Dari 2 tanda ini bisa kita pahami. Ketika seseorang itu seringkali membanggakan nasabnya dan menghinakan, merendahkan nasab orang lain, berarti itu min alamatil jahiliyah. Na'udzubillahi min. Berarti jahiliyah di zaman modern ini sudah ada sekarang, sudah nampak. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, waniyahah. Jadi waniyahah itu kebiasaan orang jahiliyah dulu, kalau ada orang yang meninggal selalu meratapi. 3 tanda ini yang menjadi tanda-tanda jahiliyah. Kata Nabi, jahiliyah ini akan terus bertransformasi, yang membahayakan, mengancam umat Islam, walaupun mereka berkedokan Islam. Ya, ini kita bisa mencerna, bisa menganalisa. Kira-kira di bumi Nusantara yang gemar membanggakan nasabnya, yang selalu mustanadu rojaihim bil abai bisolahil aba, kemudian orang yang selalu bersandarkan kepada kebaikan nenek moyangnya, dan orang yang selalu menghinakan nasab-nasab orang lain, tinggal dibaca siapa orang yang demikian di bumi Nusantara. Na'udzubillahi min. Monggo ditulis di komentar ya, ditulis di komentar. Ya, harus bisa mencerna. Kalau kata Abu Ya itu orang Indonesia itu harus cerdas. Kita jangan mau dibodohi. Itu yang pertama. Kenapa saya sampaikan itu? Di dalam kitab Sunan Tirmidzi ini Kanjeng Nabi malah lebih mengecam lagi. Ini saya buka. Nanti sama hadisnya, monggo yang mau mencari referensi ya. Tapi kita nggak jualan kitab gitu, sekali lagi ya, kita nggak jualan kitab. Ingat ya. Jadi kalau ada orang yang suka membangga-banggakan nasab, kemudian menghinakan nasab orang lain, sudah berarti itu adalah jahiliyah. Jahiliyah itu harus dihapus. Zaman Kanjeng Nabi jahiliyah sudah dihapus. Sudah dihapus oleh baginda Rasul, muncul lagi jahiliyah yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jahiliyah milenial. Nih, di dalam Sunan Tirmidzi hadis yang ke 3955. Saya ulangi, di dalam hadis Sunan Tirmidzi ini termasuk kategori kutubus sittah. Jadi para ulama fuqaha itu kalau mengambil referensi hadis itu pasti dari 6 kitab. Dari Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah. Ini diantaranya Sunan Tirmidzi yang saya bacakan. Dan ini yang disampaikan oleh baginda Rasul.